Shalom jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Selamat datang di ibadah live streaming GKI Karawaci. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan yang Maha Kudus, karena hanya Dia layak disembah dan dipuji. Karena Dialah Allah Kudus, Allah yang kita muliakan sampai selama-lamanya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. 弟兄姐妹们平安，欢迎你们来参与基督耶稣教会卡拉瓦基堂会在网上主日崇拜。我们来预备心来敬拜他，因为他是圣洁的，是配得我们的敬拜，一切荣耀都归给他。祝大家敬拜快乐，愿上帝赐福你们。Shalom. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Bersyukur kita bisa beribadah bersama, dan ibadah kita di hari Minggu ini adalah tentang perjuangan rohani. Tidak ada firman yang sia-sia, dan saya percaya bukanlah suatu kebetulan saat ini saya dan saudara-saudara semua boleh diberi kesempatan untuk menikmati ibadah minggu ini di tengah keadaan dan waktu-waktu yang sulit saat ini. Untuk itu, mari saudara-saudara semua, kita siapkan diri kita masuk dalam hadirat-Nya. Saya persilahkan jemaat untuk bangkit berdiri. Tuhan berada di bait suci-Nya. Ayat panggilan ibadah diambil dari Mazmur 95 ayat 1 sampai 2. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian Mazmur. Inilah nyanyian syukur kita bernyanyi dari KPPK 8, Masyurkan Rajamu. Masyurkan Rajamu. Masyurkan Rajamu dan sembahlah Dia, angkatlah suaramu bernyanyi bergerak, bernyanyilah dengan hati bergemar memuji Dia. Kristus memerintah, kasih-Nya besarlah. Kristus memerintah, kasih-Nya besarlah. Ya basuh dosaku, Ya bertata tinggi. Bernyanyilah dengan hati bergemar memuji Dia. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dengarkanlah firman Tuhan
yang terambil dari Mazmur 51 ayat 11. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Saat kita mengaku dosa-dosa kita, Allah yang berjanji menyembuhkan dan memulihkan kita dari segala keberdosaan kita. Seperti orang Majus yang melihat bintang timur itu yang menuntun mereka, seperti itulah Tuhan menginginkan kita untuk terus fokus memandang ke wajah-Nya. Mari rekan-rekan, saudara yang terkasih, kiranya kita terus melihat wajah-Nya untuk semakin dekat dan semakin dekat dengan Tuhan. Kita bernyanyi, jadikan kami Tuhan, jadikanku hamba yang setia. Basuh aku di dalam darah anak domba. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Kami rindu kemuliaan Tuhan. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu, Lebih dari segalanya kami ingin hanya Engkau Tuhan. lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan. Mas perak, Mas mata perak tiada artinya. tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya yang kita ingin hanya Tuhan. Jemaat dipersilakan. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Mas perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba yang setia. Jadikan ku hamba setia. Sekali lagi, jadikan kami hamba yang setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, mari saat ini di dalam kerendahan hati kita terhadap Tuhan yang Maha Kudus, kita mengaku dosa dan kesalahan kita di hadapannya. Kita berdoa. Inilah setiap kami ya Allah, pribadi-pribadi yang senantiasa membutuhkan akan anugerah daripada Tuhan.
pribadi-pribadi yang telah diselamatkan oleh Tuhan ketika kami percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tetapi pribadi-pribadi yang juga di dalam kehidupan keseharian kami tetap bisa jatuh ke dalam dosa. Karena itu Tuhan, saat ini kami datang mengakui setiap dosa kami di hadapan Tuhan. Dan memohon di dalam anugerah keselamatan daripada Kristus Yesus. Kami percaya setiap dosa-dosa yang kami akui di hadapan Tuhan, pengampunan itu diberikan oleh Tuhan. Dan biarlah hidup kami senantiasa berjalan di dalam kehendak Tuhan, memperkenankan akan hati Tuhan. Bapa, terima kasih untuk pengampunan dosa yang boleh Tuhan berikan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dengarkanlah janji pengampunan dosa yang terambil dari Roma pasal yang ke-8, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Dengan hati yang penuh sukacita kita bersyukur, kita bernyanyi KPPK 45, Ku Bernyanyi Puji Yesus. Hatiku bersukacita, Ia telah selamatkanku. Hatiku bersukacita karena Ia selamatkanku. Kasih-Nya amat ajaiblah yang menghapus dosamu. Ku bernyanyi puji Yesus. Ku bernyanyi puji Yesus, bagiku Ia terindah. Dialah Tuhan menggelisku, makin bebaskanku. Tiba saatnya bersama dengan umat Tuhan dari segala abad dan di segala tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan penuh iman, dan perlahan saja jemaat dipersilahkan berdiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Percaya firman Tuhan ini yang akan memberikan kelegaan bagi kita semua yang terkadang dan mungkin kita tidak bisa, kita tidak punya kuasa untuk mengontrol hidup ini. Tapi kita punya kuasa untuk berserah kepada Tuhan. Mari kita bernyanyi dari KPPK 223, Aku tahu Tuhan menguasai hari esok. Ku tak tahu hari esokku. Ku tak tahu hari esokku, hanya hidup bagimu. Ku tak tahu esok teranglah ataukah hari gelap. Ku tak khawatir hari esok, karena Ku
berkuasa mengatur semuanya. Intro. Ku tak tahu hari esok mungkin miskin terlantar. Ku tak tahu hari esokku mungkin miskin terlantar. Burung bunga kau pelihara, aku di antaranya. Jalanku kan kau ratakan, firman-Mu beri penerang. Hidupku kau pandu selalu, darah-Mu beri. Banyak hal yang akan terjadi, banyak hal yang akan terjadi dalam hidupku ini. Ku tahu siapa yang berkuasa mengatur seluruh. Ku tahu siapa yang berkuasa mengatur semuanya. Yang berkuasa mengatur semuanya. Salam sejahtera jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera Kristus serta dengan saudara sekalian. Kita akan merenungkan firman Tuhan dan melanjutkan seri eksposisi dari surat 2 Petrus. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa mohon pimpinan dan pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk hari yang Kau kuduskan, untuk kami boleh beribadah kepada Allah yang hidup. Oleh sebab itu biarlah Tuhan sendiri yang akan menuntun kami, menyembah-Mu, memusatkan pikiran dan hati kami hanya kepada Tuhan. Dan ketika Engkau berfirman, biarlah kami juga Tuhan karuniakan hati yang lembut, hati yang haus dan berhasrat penuh kepada firman-Mu. Dan ajarlah kami dan ubahlah hidup kami dengan kebenaran Tuhan yang berkuasa dan ajaib ini. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu dalam kelemahan dan keterbatasan hamba-Mu, boleh memberitakan firman-Mu dengan setia dan jelas. Demi nama Tuhan Yesus yang hidup, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saya mengajak saudara sekalian, kita membuka firman Tuhan dari 2 Petrus, pasal yang ke-1 atau yang pertama dari ayat 12 sampai 15. 2 Petrus pasal yang pertama ayat 12 sampai 15. Demikian firman Tuhan, 2 Petrus 1 ayat 12 sampai 15. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini, sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu, kamu selalu mengingat semuanya itu. Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pagi hari ini. Saudara, kata-kata perpisahan atau kata-kata terakhir sebelum seseorang meninggal itu biasanya penting. Dan saudara, kata-kata perpisahan atau kata-kata terakhir dari orang-orang terkenal umumnya menarik untuk disimak. Misalnya dari
kata-kata perpisahan atau terakhir dari Karl Marx, saudara. Kita tahu nama ini seorang filsuf Jerman yang mencetuskan ideologi Marxisme. Kita tentu tidak membahas ideologinya, tapi kita melihat kata-kata terakhirnya. Sudah menjelang dia mati, asisten rumah tangganya bertanya kepada Karl Marx, "What is your last words?" Apa kata-kata terakhirmu? Dan saudara tahu apa jawaban Karl Marx? Dia menjawab demikian, "Last words are for the fools who haven't said enough." Dia bilang kata-kata terakhir itu adalah untuk orang-orang bodoh yang belum cukup berbicara. Dengan demikian sebenarnya dia menyatakan tidak perlu ada kata-kata terakhir. Tapi bagaimanapun juga akhirnya toh itulah kata-kata terakhir yang sempat dicatat oleh sejarah. Menurut Marx, kata-kata perpisahan atau kata-kata terakhir adalah hal bodoh yang dilakukan oleh orang-orang yang belum cukup berbicara seumur hidupnya. Sudah mau mati pun masih mau bicara. So, apakah benar bahwa kata-kata perpisahan itu adalah hanya untuk orang-orang bodoh? Kalau kita melihat ke dalam Alkitab, kenyataannya adalah sebaliknya, saudara. Kita melihat banyak tokoh penting dalam Alkitab itu justru dicatat kata-kata perpisahan atau terakhirnya sebelum mereka meninggalkan dunia ini. Kita melihat misalnya dari Perjanjian Lama, Yakub mengucapkan kata-kata perpisahan untuk umatnya, keluarganya. Kita melihat Musa, sebelum dia mati dia mengucapkan kata-kata perpisahannya. Juga Yosua, sebelum dia mati dia mengucapkan kata-kata terakhir bagi umat Allah. Dan kalau kita lihat di Perjanjian Baru juga, Rasul Paulus beberapa kali tercatat memberikan kata-kata terakhirnya kepada jemaat-jemaat dan kepada Timotius yang dia menulis surat kepadanya. Bahkan Tuhan kita Yesus Kristus sendiri, dia memberikan farewell discourse-nya, kata-kata terakhir perpisahannya itu yang dicatat panjang sekali dari Injil Yohanes pasal 13 sampai Yohanes 17. Di sana Yesus memberikan kata-kata terakhir dan bahkan mendoakan murid-muridnya, baik yang ada waktu itu maupun sepanjang sejarah, dalam doa yang panjang dalam Yohanes 17. Jadi saudara, kita melihat kata-kata terakhir itu penting. Mereka yang mengucapkannya, mereka seumur hidupnya bukannya belum cukup bicara. Mereka sudah banyak berbicara, tapi menjelang akhir hidup mereka, bukannya mereka merasa harus berhenti. Sebaliknya mereka tetap berbicara. Dan apa yang mereka bicarakan itu adalah sesuatu yang penting. Maka saudara, kita melihat apa yang kita baca barusan dari 2 Petrus 1 ayat 12 sampai 15 itu juga adalah farewell speech atau kata-kata perpisahan, farewell address dari Rasul Petrus kepada gereja, kepada umatnya. Rasul Petrus menyadari bahwa masa hidupnya di dunia ini sudah sangat singkat dan akan segera berakhir. Dia akan segera meninggalkan dunia ini. Kalau kita lihat dalam ayat-ayat singkat yang kita baca tadi hanya 4 ayat, sampai 2 kali dia memakai metafora kemah tubuhku ini. Dia katakan dia akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini di ayat 13 dan 14. Dan itu tidak lain adalah satu rujukan kepada kematiannya. Dia akan meninggalkan tubuhnya yang disebut sebagai kemah. Kemudian dalam ayat yang ke-15 dia juga mengatakan sesudah kepergianku. Atau dengan kata lain itu juga sesudah kematianku. Dia harap apa yang dia ingatkan kepada jemaat itu tetap berguna untuk mereka. Jadi saudara, bahkan dalam ayat-ayat yang sangat singkat ini berkali-kali Petrus menekankan bahwa kematiannya sudah di depan mata. Sudah dekat. Dan dia akan segera meninggalkan dunia ini. Dan mengingat bahwa Petrus hidupnya tidak lama lagi di dunia, maka kata-kata terakhirnya ini, kata-kata perpisahannya ini tentu sangat urgent, sangat mendesak, sangat penting. Dan apa itu saudara? Kata-kata terakhir yang sangat penting itu tidak lain adalah sebuah peringatan, sebuah reminder yang kuat kepada jemaat agar mereka tetap teguh di dalam iman yang telah mereka peroleh oleh karena anugerah yang begitu besar di dalam Kristus. Rasul Petrus mengingatkan jemaat untuk tidak pernah meninggalkan anugerah yang begitu besar, sebaliknya mengerjakan dengan sungguh-sungguh untuk bertumbuh di dalam anugerah itu. Maka saudara, kalau kita lihat
ayat yang kita baca tadi mulai dari ayat 12. Ayat 12 dimulai dengan anak kalimat apa? Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu. Karena apa, saudara? Apa yang menjadi dasar bahwa Petrus ingin mengingatkan jemaat Tuhan, yaitu segala sesuatu yang telah dia sampaikan dalam ayat-ayat sebelumnya, khususnya ayat 3 sampai 11 yang dibahas minggu lalu. Karena itu semua begitu penting, maka Petrus ingin mengingatkan itu, jangan pernah lupa jemaat, jangan pernah tinggalkan semuanya itu yang telah dia sampaikan dalam ayat-ayat sebelumnya. Saudara, Petrus dalam ayat-ayat sebelumnya, dia menekankan apa? Supaya jemaat ingat bahwa Kristus telah menganugerahkan segala sesuatu yang berguna bagi jemaat, baik keselamatan mereka maupun pertumbuhan iman mereka. Dia mengingatkan jemaat bahwa mereka bukan hanya diselamatkan oleh anugerah Kristus, tapi bahkan diberi karunia-karunia yang cukup untuk mereka bertumbuh dalam kesalehan. Kalau kita lihat ayat yang ketiga, dia katakan karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan akan Dia, akan Kristus. Dan sekali lagi dia ditekankan dalam ayat yang keempat, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji yang berharga, yang sangat besar, supaya olehnya kamu beroleh bagian dalam kodrat ilahi. Dia mengingatkan jemaat menjadi partakers of the divine nature, menjadi orang-orang mengambil bagian dari natur ilahi, kodrat ilahi itu. Maka saudara, dia mengingatkan jemaat, siapa kalian? Orang-orang yang telah di dalam Kristus dan memperoleh segala karunia untuk bertumbuh menuju kesalehan. Dan Petrus ingatkan bahwa kesalehan itu begitu diperlukan untuk mereka memperoleh hak untuk masuk ke dalam kerajaan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Ayat yang ke-11 dia katakan, dengan demikian kamu akan dikaruniakan hak penuh, atau bahasa aslinya dikaruniakan dengan kayanya untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Bukan berarti bahwa keselamatan itu bisa dicapai dengan pekerjaan kita, dengan kesalehan kita, dengan daya juang kita, bukan. Petrus ingin menekankan baik keselamatan itu sendiri maupun segala perjuangan untuk bertumbuh dalam kesalehan, semuanya itu adalah anugerah Kristus Yesus sepenuhnya. Dan jemaat harus membangun diri di atas anugerah itu. Maka saudara, sebagai umat Allah hari ini kita juga harus nantiasa diingatkan siapa kita di dalam Kristus yang telah memperoleh kekayaan yang begitu besar. Saudara diselamatkan bukan hanya supaya masuk surga, tapi saudara diselamatkan untuk juga bertumbuh dalam kesalehan. Dan bahkan berlimpah-limpah dalam kesalehan itu kalau kita lihat ayat yang ke-8. Oleh sebab itu saudara, jangan kita hanya merasa puas. Cukuplah saya sudah diselamatkan, cukuplah saya sudah punya Yesus Kristus dan sudah punya jaminan di surga. Tentu itu benar, tapi Petrus mengingatkan bahwa tidak cukup kita berhenti hanya sampai puas, karena kita sudah diselamatkan oleh anugerah yang begitu besar. Petrus mengingatkan agar kita juga berusaha, ada kemajuan, ada progres dalam iman kita kepada Kristus dan progres dalam Injil itu sendiri. Ayat 8, Petrus katakan, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Petrus mengingatkan jemaat pada waktu itu dan kita semua hari ini juga melalui suratnya ini, agar kita berlimpah-limpah, makin giat, makin teguh dalam Injil yang telah kita terima. Terus saya ingin menegaskan satu hal, bukan berarti bahwa keselamatan kita itu bisa hilang kalau kita tidak giat. Bukan berarti keselamatan kita bisa terancam kalau kita tidak menjadi bertumbuh dalam kesalehan dan pengenalan kita kepada Allah. Bukan begitu. Keselamatan kita diberikan oleh Yesus Kristus sekali untuk selama-lamanya, itu aman di dalam tangan Tuhan. Yesus sendiri yang menjanjikan dan menjamin hal itu.
Kalau kita membaca dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 28, 29, Yesus mengingatkan itu. Dia katakan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku, kata Yesus. Dan dia lanjutkan lagi ayat 29, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Yesus memberikan jaminan dalam 2 ayat yang singkat itu bahwa tidak ada seorang pun yang dapat merebut kita dari tangan dia sendiri dan dari tangan Bapa. Bayangkan, 2 pribadi Allah Tritunggal itu disebutkan oleh Yesus bahwa kita aman di dalam tangannya. Artinya keselamatan kita sekali untuk selama-lamanya. Tetapi ini yang perlu diperhatikan. Bukan berarti setelah kita selamatkan, maka kita bersantai-santai dalam iman kita, seperti duduk di perahu menikmati pemandangan tanpa berusaha untuk bertumbuh. Dan kita berpikir buat apa berusaha, yang penting kan saya sudah selamat. Yang penting saya sudah di dalam Kristus, sudah mempunyai anugerah yang begitu luar biasa. Dan kita tidak berjuang apapun untuk bertumbuh dalam kesalehan, itu salah. Keselamatan diberikan kepada kita supaya kita juga bertumbuh dalam kesalehan, dalam hidup yang berkenan kepada Tuhan. Maka saudara, saya selalu mengatakan bahwa iman Kristen itu adalah iman yang berkeringat, saudara. Artinya iman yang bekerja atau berusaha. Bukan iman yang pasif, yang sekedar menunggu surga datang pada waktunya tanpa kita berbuat apa-apa. Itu bukan iman Kristen yang Alkitab gambarkan. Iman Kristen yang sejati adalah iman yang berkeringat, yang bekerja, berjuang, berusaha. Itu sebabnya Petrus katakan dalam ayat ke-10, karena itu saudara-saudaraku berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Bagian kita adalah berusaha sungguh-sungguh, tidak bermain-main dengan dosa, tapi berjaga-jaga terhadap segala dosa dan kecemaran, tidak mandek dalam pertumbuhan rohani dan pengenalan kita kepada Tuhan, tapi berusaha sungguh-sungguh, Petrus bilang, supaya panggilanmu, pilihan Allah atasmu makin teguh. Bukan karena itu bisa hilang, tapi supaya kita setelah diselamatkan semakin hidup berkenan kepada Tuhan. Dan ini adalah sesuatu yang serius, saudara. Kenapa? Kita sedih melihat kenyataannya ada saja memang orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, dan kemudian mereka mundur dalam imannya. Mereka menjadi tawar hati, mereka kecewa pada Tuhan, bahkan mereka meninggalkan Tuhan. Ada kita melihat orang-orang Kristen demikian. Hal ini bisa terjadi, bahkan potensial sekali terjadi dalam diri kita kalau kita tidak bersungguh-sungguh untuk bertumbuh dalam panggilan dan pilihan Allah atas hidup kita. Bahkan hamba Tuhan pun tidak kebal. Hamba Tuhan pun bisa mundur, hamba Tuhan pun bisa kecewa dan meninggalkan Tuhan. Semua orang Kristen potensial jatuh kalau tidak bertumbuh dalam keselamatan yang telah dianugerahkan kepadanya. Saudara, pada tahun 2017, dunia Kristen heboh, dan kehebohan itu datang dari kalangan Injil konservatif Amerika. Karena seorang pastor muda yang sangat potensial, yang sangat terkenal, Joshua Harris. Kemudian tiba-tiba satu hari dia menulis dalam Instagramnya, ya, bahwa dia telah meninggalkan imannya, dia bukan lagi seorang Kristen, juga memberitakan bahwa dia menceraikan istrinya. Sungguh itu mengagetkan sekali bagi orang-orang Kristen di Amerika, bahkan menyebar ke seluruh dunia. Siapa yang menduga, saudara? Joshua Harris. Dia seorang pastor di sebuah mega church di Amerika. Dia pastor di Covenant Life Church di Gettysburg, Maryland, Amerika Serikat. Dan dia telah melayani dengan begitu luar biasa, berperan dalam begitu banyak kegiatan-kegiatan penginjilan dan pembinaan yang penting di Amerika Serikat, khususnya bagi orang-orang muda. Dia terlibat dalam organisasi Young, Restless, and Reformed yang sangat terkenal itu. Dan tiba-tiba satu hari di tahun 2017 itu dia mengatakan dia tidak lagi seorang Kristen. Dia menulis dalam akun Instagramnya, by all the measurements that I have for defining a Christian,
I am not a Christian. Dengan segala sesuatu yang bisa saya katakan untuk mendefinisikan kekristenan, maka saya tidak lagi masuk dalam definisi itu, atau dengan kata lain saya bukan lagi orang Kristen. Saudara, Harris terkenal mula-mula dengan apa, saudara? Pada waktu dia masih muda, umur 20-an, tepatnya di tahun 1997, dia menulis satu buku yang sangat terkenal, I Kissed Dating Goodbye. Saya kira mungkin banyak jemaat yang pada tahun 97, 2000 awal itu sudah aktif di gereja tahu buku itu, I Kissed Dating Goodbye. Ini satu buku tentang dating Kristen, berpacaran Kristen, yang sangat bagus, saudara. Untuk mendidik orang-orang muda mempertahankan kesucian mereka selama pacaran sampai menikah. Ini buku yang luar biasa dan menjadi booming di seluruh dunia. Indonesia pun menerjemahkan buku itu ke dalam, ada penerbit yang menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. I Kissed Dating Goodbye. Tapi kemudian tahun 2017 itu waktu dia menyatakan dia bukan lagi seorang Kristen, ironisnya judul buku itu dipakai oleh berbagai media memberitakan tentang Joshua Harris dan judulnya Kissing Christianity Goodbye. Ada juga artikel menulis Harris Kisses Christianity Goodbye. Dia mengucapkan selamat berpisah kepada kekristenan. Hal ini bisa terjadi, saudara. Kita melihat ada orang-orang yang merupakan hardcore Christian, orang Kristen yang dedikasi sekali, yang kuat sekali, yang garis keras, bukannya radikal tapi yang kuat sekali. Tapi akhirnya kita melihat mereka menyimpang dari imannya, bergeser dari imannya, dan mereka kehilangan imannya. Maka saudara kita lihat peringatan Rasul Petrus ini menjadi sesuatu yang penting. Ancaman terhadap kekristenan, kondisi ancaman yang dihadapi oleh jemaat abad pertama yang menerima surat Petrus ini memang berbeda mungkin dengan ancaman atau kondisi yang mengancam orang-orang Kristen pada hari ini. Tetapi saudara, apa yang dipertaruhkan, risikonya tetap sama, yaitu kehilangan iman, kecewa kepada Allah, tawar hati, itu semua masih tetap menjadi pertaruhan yang besar. Dan kita melihat itu terjadi. Itu sebabnya tadi Petrus mengatakan berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu itu makin teguh. Dan Petrus melanjutkan dalam ayat yang ke-10 itu, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Itu artinya, kalau tidak dilakukan, maka kita akan tersandung. Dan Petrus sangat mengerti hal itu karena itu pengalaman dia sendiri, bukan? Petrus adalah seorang hardcore disciple, bukan? Dia seorang murid yang begitu kuat di tengah-tengah 12 murid Yesus Kristus itu. Tapi nyatanya dia jatuh. Bukankah Petrus yang dengan pongahnya, dengan begitu confidentnya dia berjanji kepada Yesus, sekalipun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak akan tergoncang. Dia menjamin dirinya di depan Yesus. Dan ketika Yesus bilang, kamu akan menyangkal aku, Petrus sekali lagi dengan yakin dia bilang, meskipun aku harus mati, aku sekali-kali tidak akan menyangkal engkau. Itu janji Petrus bagi Yesus. Tapi kita tahu akhirnya Petrus tersandung. Petrus jatuh. Dan kita bersyukur kalau kita lihat dalam kitab Injil itu bagaimana Yesus memulihkan Petrus. Dan bahkan sebelum Petrus jatuh, Yesus sudah berkata, aku berdoa untukmu. Dan jikalau engkau sudah insaf, teguhkanlah, kuatkanlah saudara-saudaramu. Petrus ingat pesan Yesus itu, kuatkanlah saudara-saudaramu. Dan dalam surat 2 Petrus ini, inilah persisnya yang Petrus lakukan. Mengingatkan, menguatkan, meneguhkan saudara-saudara atau jemaat Tuhan untuk bertekun dalam Injil yang telah mereka terima. Meskipun jemaat telah menerima dan mengerti anugerah Kristus yang begitu besar, tapi bahaya untuk menyimpang dari iman itu tetap di depan mata. Petrus sadar bahwa potensi ancaman itu di depan mata.
Oleh sebab itu maka kita lihat ketika dia sampai di pasal yang kedua ayat 1, dia mengingatkan bahwa guru-guru palsu sudah masuk di tengah-tengah gereja. Itu potensi ancaman. Dia katakan guru-guru palsu itu akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Bayangkan kalau ada guru-guru palsu yang mengajarkan hal yang sesat itu dan jemaat tidak diingatkan tentang Injil yang mereka terima. Bahaya sekali, mereka bisa tersandung, jatuh. Maka saudara, Petrus di sini melaksanakan peran yang penting sebagai apa? Alarm peringatan kepada jemaat Tuhan sekalian. Dia mengingatkan jemaatnya. Saudara, ini fungsi yang penting bagi orang percaya. Kita harus menjadi alarm peringatan bagi sesama kita. Perhatikan saudara betapa Petrus menekankan fungsi alarm itu dengan dia mengulang berkali-kali pentingnya mengingatkan. Dia berkata dalam ayat yang ke-12, aku senantiasa bermaksud mengingatkan. Kemudian ayat ke-13, dia bilang kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu. Dan di ayat yang ke-15 dia bilang supaya kamu selalu mengingat semuanya itu. Inilah alarm yang begitu penting dan Petrus sadar itu. Dalam ayat yang singkat yang kita baca tadi, bahkan 3 kali Petrus mengulang tentang pentingnya alarm peringatan itu. Dan bahkan itu dilakukan setelah jemaat tetap teguh dalam iman mereka. Kita mungkin seringkali berpikir, buat apa sih mengingatkan sesama orang Kristen, kepo banget mungkin. Nanya orang, kamu udah saat teduh belum? Gimana imanmu? Ada masalah enggak? Ada pergumulan enggak? Kita mungkin seringkali merasa remeh, itu enggak perlulah. Kita berpikir enggak mungkin orang itu jatuh, enggak mungkin orang itu tawar hati. Dia orang Kristen yang baik. Kita selalu berpikir tidak perlu mengingatkan, saling mengingatkan sesama orang percaya. Karena berpikir mereka tidak akan jatuh. Mereka orang Kristen yang baik, mereka orang Kristen dewasa. Apalagi mengingatkan hamba Tuhan, tidak usah, hamba Tuhan tahu sendiri bagaimana menjaga iman mereka. Tapi itu salah. Saudara lihat, Petrus, dia mengingatkan jemaat Tuhan, sekalipun dia bilang, kamu sudah teguh dalam Injil. Dalam ayat yang ke-12, itu nyata dia bilang, sekalipun kamu telah mengetahuinya, dan telah teguh dalam kebenaran yang kamu telah terima. Jadi bahkan ketika jemaat sudah tahu banget, sudah kuat di dalam Injil, Petrus bilang dia tetap mengingatkan. Itu artinya bahkan seorang Kristen yang paling kuat sekalipun, bahkan seorang Kristen yang paling tahu Injil dan anugerah Allah sekalipun, tetap perlu mendapat alarm peringatan untuk bertekun dalam Injil. Kalau kita lihat di akhir surat 2 Petrus ini, saudara, sekali lagi Petrus menekankan betapa pentingnya untuk bertekun sehingga tetap teguh. Dalam 2 Petrus 3 ayat 17b, dia katakan agar kamu jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Berkali-kali Petrus melihat potensi bahaya dan dia katakan di akhir suratnya, jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Jadi kalau kita rangkumkan dari awal surat sampai akhir surat, Petrus sebenarnya mau ngomong apa? Kamu sudah teguh, tapi pegang baik-baik supaya jangan kehilangan peganganmu yang teguh itu. Inilah peringatan kepada orang-orang percaya. Maka saudara-saudara kita lihat orang percaya sepanjang masa selalu menghadapi ancaman terhadap imannya. Yang bisa membuat dia bergeser dari imannya. Mungkin ancaman itu datang dari penderitaan dan kesulitan hidup yang begitu besar. Apalagi dalam masa pandemi seperti ini. Mungkin ancaman itu datang dari kekecewaan karena ada doa-doa yang terus dipanjatkan sudah mungkin bertahun-tahun. Tapi Tuhan tidak menjawab. Dan dia mulai berpikir Tuhan tidak mengasihi dia atau bahkan mungkin Tuhan tidak ada. Dan dia mulai kecewa, tawar hati. Mungkin ancaman itu datang dari situasi dia dikhianati oleh sesama orang gereja. Yang dia pikir baik, dia pikir setia, ternyata meninggalkan dia, menipu dia, dan mengecewakan dia. Nah, mungkin ancaman itu datang dari bahkan
filosofi-filosofi yang berkembang dari dunia ini. Ancaman itu datang dari agama-agama lain dan bahkan dari revolusi gender seksual yang membuat orang bingung tentang identitasnya. Dan kemudian mereka meninggalkan imannya. Ada begitu banyak ancaman terhadap iman kita, saudara. Dan kita akan selalu melihat ada orang-orang yang kecewa dan meninggalkan Tuhan, bahkan hamba Tuhan pun melakukannya. Itu sebabnya saudara, Injil dan kekayaannya selalu perlu diulang dan dikhotbahkan terus di dalam gereja. Terus saya selalu mengingatkan gereja untuk terus mengkhotbahkan kembali Injil kepada jemaat. Bukan dalam arti setiap kali ibadah menantang jemaat terima Yesus, bukan itu maksud saya. Tapi artinya dalam khotbah-khotbah hari Minggu atau hari apapun selalu perlu mengingatkan jemaat siapa mereka di dalam Kristus. Mengingatkan jemaat kekayaan yang mereka miliki di dalam Kristus. Mengingatkan jemaat harta rohani yang mereka miliki di dalam Kristus. Sehingga itu terus membentuk identitas mereka, membentuk kerohanian mereka dan membuat mereka bersandar kepada Tuhan. Itu Injil yang perlu terus diingatkan. Saudara, Injil itu bukan hanya untuk orang luar. Banyak mungkin orang berpikir buat apa Injil buat orang dalam. Justru orang dalam selalu membutuhkan Injil juga. Saudara. Seringkali saudara kita lupa Injil itu bukan secara mental. Kita tidak akan pernah lupa bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita tidak akan pernah lupa bahwa kita sudah menerima anugerah yang begitu besar dari Yesus Kristus. Tapi dalam praktek hidup kita sering lupa hal itu yang memberikan kita kekuatan. Sehingga seringkali kita bingung siapa sih saya ini sebenarnya. Kita bingung apa yang harus saya lakukan dalam situasi-situasi krisis, dalam tantangan-tantangan iman kita. Bagaimana saya harus berbuat di tengah situasi di mana mungkin saya harus ditantang untuk berbuat kebajikan, untuk menolong sesama saya yang lemah. Seringkali kita lupa bagaimana kita harus melakukan sesuatu, memutuskan segala sesuatu, bersikap sesuatu, karena kita lupa identitas kita di dalam Kristus. Itu sebabnya saya selalu mengatakan Injil selalu perlu dikhotbahkan kembali. Di tengah-tengah umat percaya sekalipun. Bukan hanya untuk orang luar. Karena bahkan kita orang percaya pun sering jatuh. Dalam gereja selalu perlu ada orang-orang yang saling mengingatkan satu sama lain untuk tetap teguh dan membangun imannya dan berjuang sungguh-sungguh seperti Petrus bilang dalam panggilan dan pilihanmu. Supaya jangan satu pun yang tersandung. Itu sebabnya jangan pernah kita merasa ini sesuatu yang remeh menjadi alarm peringatan. Dan jangan pernah berpikir, nggak usah lah dia kan kuat, dia kan orang Kristen lama, dia kan hamba Tuhan. Semua potensi jatuh dan kita perlu selalu mengingatkan. Maka kita selalu boleh melalui secara verbal kita ngobrol soal iman, soal kondisi rohani kepada teman kita, kepada orang-orang dekat kita, bahkan keluarga kita. Atau melalui chatting kita, WhatsApp kita, pesan-pesan yang bisa kita kirim kepada orang-orang. Kita mengingatkan mereka melalui ayat-ayat firman Tuhan, melalui kata-kata yang membangun mereka. Itu mungkin kita sadari akan menjadi satu sumbangsi yang begitu menentukan dalam iman dan perjalanan rohani mereka. Orang tua khususnya perlu mengingatkan selalu anak-anaknya tentang kerohanian yang baik, memelihara kerohanian yang dekat dengan Tuhan. Meskipun anak-anak seringkali tidak suka. Anak-anak remaja seringkali berpikir orang tuanya bawel, orang tuanya terlalu kepo untuk imannya dan selalu seperti menasihati dia seperti anak kecil. Mungkin memang orang tua perlu bijak bagaimana caranya menasihati, membimbing anaknya dalam iman. Tapi itu perlu dan selalu perlu. Jangan pernah berpikir anak saya sudah ke gereja, anak saya punya pembina remaja, punya guru sekolah minggu, dan saya tidak usah berkata-kata apapun soal kerohanian mereka. Itu salah. Kita dipanggil untuk saling mengingatkan sehingga sesama kita saling bertumbuh. Akhirnya saudara, kita selalu harus mengkhotbahkan Injil kepada diri kita sendiri. Preach the gospel to yourself always.
Injil bukan hanya untuk orang lain, tapi untuk saya sendiri. Artinya saudara, kita harus senantiasa punya waktu berdiam, memikirkan kembali siapa kita di dalam Kristus. Ayat yang kita baca tadi, Roma 8 ayat 1, demikianlah tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Itu menjadi renungan saya hampir setiap hari, saya ingat ayat itu, siapa saya? Saya aman dalam Kristus, saya kaya di dalam Kristus, bukan dalam materi tapi dalam rohani yang begitu luar biasa. Saya sudah diselamatkan, saya aman di dalam Kristus dan saya punya harta kasih karunia yang begitu luar biasa di dalam Kristus. Mengingatkan diri siapa kita, mengingatkan diri bahwa kita bisa selalu bersandar kepada Tuhan dan Dia setia. Dan Dia tidak akan meninggalkan kita. Mengingatkan bahwa keselamatan kita begitu pastinya di dalam Kristus. Mengingatkan kita bahwa Kristus mengembalikan kepada kita apa yang kita kehilangan di dalam Adam. Begitu banyak hal yang bisa kita ingatkan, khotbahkan kepada diri kita tentang Injil itu sendiri. Dan itu satu hal yang penting supaya kita tetap berjalan teguh di dalam Kristus. Maka saudara, gereja yang sehat adalah gereja di mana kita selalu mendengungkan, membunyikan alarm peringatan itu di antara kita semua. Mulai dari rohaniwan dengan sesama rohaniwan, kemudian dari rohaniwan kepada jemaat dan jemaat kepada rohaniwan, dan kemudian alarm itu juga berbunyi di antara sesama jemaat, dan akhirnya alarm itu juga berbunyi dari kita kepada kita sendiri. Preach the gospel to yourself. Maka kita seperti yang Petrus katakan akan terjaga dan tidak tersandung jatuh. Kita sudah menerima kekayaan Kristus yang tidak terduga itu dan marilah kita saling membangun di dalam panggilan dan kemuliaan anugerah Tuhan yang luar biasa itu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang begitu kaya. Kami disadarkan anugerah yang begitu luar biasa yang telah kami terima. Bukan hanya supaya kami selamat dari dosa dan kecemaran, tapi bahkan kami sudah dianugerahkan segala karunia untuk kami bertumbuh dalam kesalehan. Supaya kami bisa berjuang sungguh-sungguh dalam panggilan dan pilihan yang sudah Tuhan tetapkan bagi kami. Itu sebabnya biarlah Tuhan jaga iman kami. Agar kami boleh saling menguatkan sebagai tubuh Kristus. Saling meneguhkan, mendoakan. Dan menjadi alarm reminder seperti Petrus ini bagi gereja, bagi umat Allah. Bahkan bagi diri kami sendiri. Tuhan jagalah kami dari segala kejatuhan. Karena kami begitu lemah dan potensi ancaman ada di sekitar kami, di depan mata kami. Kalau kami tidak diingatkan, kalau kami tidak baik-baik berjuang, berkeringat dalam iman kami bisa gagal. Itu sebabnya Tuhan jagalah hati kami dan iman kami. Syukur untuk firman-Mu, demi nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Johan Juandi untuk firman yang luar biasa, terpujilah Tuhan. Sebentar kita akan membawa persembahan kita. Persembahan minggu ini dapat dilakukan dengan cara scan barcode melalui OVO, GoPay, Dana, ShopeePay atau ditransfer ke rekening BCA 001 305 2422 atas nama Gereja Kristus Yesus, atau dimasukkan ke dalam amplop putih dan dibawa pada saat beribadah bersama di gedung gereja. Kita bawa persembahan kita bernyanyi dari KPPK 349, Bagi Yesus Tuhanku. Kuserahkan bagi Yesus semua yang kumiliki. Kuserahkan bagi Yesus semua yang kumiliki.
serah bagi Yesus. Tanganku serah bagi Yesus, tiap langkah ikutmu, dan mataku pandang Yesus, mulutku memujimu. Bagi Yesus, bagi Yesus. bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku, bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku, Bagi Yesus, bagi Yesus. bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku, bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas berkat rejeki, berkat materi yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga saat ini kami boleh bawa persembahan kami kembalikan kepada Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur kami. Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang kami terima, firman yang hidup. Tuhan, kami percaya di saat firman kami terima, maka di saat itulah Tuhan Allah yang mengurapi kami, Allah Roh Kudus yang menguatkan kami untuk terus kuat berjuang di dalam iman dan percaya kami. Sampai kami menutup usia kami bersama keluarga dan orang-orang terdekat kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Shalom, jemaat yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama kembali beribadah kepada Tuhan. Saya mewakili majelis dan jemaat dan hamba Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Johan Juandi yang telah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, ada beberapa berita pengembalaan yang bisa saya sampaikan hari ini. Yang pertama adalah berkaitan dengan buku persembahan persepuluhan tahun 2021. Bagi Bapak Ibu yang mau menerima buku persepuluhan tahun 2021 bisa menghubungi Tata Usaha dan gereja akan mengirimkan bagi Bapak Ibu dengan nomor handphone 081 311 415977. Ini nomor telepon Tata Usaha kalau bisa untuk disimpan di handphone kita masing-masing. Kemudian yang kedua, bidang misi akan mengumpulkan Alkitab yang Bapak Ibu pernah pakai atau Alkitab baru untuk disalurkan ke pedalaman Kalimantan Barat. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai Alkitab di rumah yang selama ini mungkin lebih dari satu, maka bisa mempersembahkan dan dikumpulkan ke Tata Usaha Gereja dan batas pengumpulan Minggu 31 Januari 2021. Kemudian setiap hari Rabu ada kebaktian doa secara online. Dan silakan Bapak Ibu bisa mengikuti dan berdoa bersama-sama. Kemudian Sabtu ini 23 Januari jam 5 sore akan ada seri pembinaan iman dengan tema COVID-19, vaksin dan chip. Dan akan disampaikan oleh Pendeta Yohanes Adri Hartopo, PSD, dan akan dilakukan di Zoom. Jadi silakan daftar dengan registrasi yang sudah disampaikan atau sudah ada di layar. Tetapi Zoom ini limitnya 100. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tidak bisa daftar lagi, maka silakan pada hari H itu bisa ikut di channel YouTube GKI Karawaci. Itu secara live seperti itu ya. Dan bisa berinteraksi, bertanya di situ juga. Kemudian kita akan saksikan video berkaitan dengan pemilihan.
Bapak Ibu berkaitan dengan pemilihan, maka sekarang ini sedang proses verifikasi. Jadi Bapak Ibu beberapa waktu yang lalu sudah menerima akan kertas form, maka silakan mengumpulkan dengan difoto saja ke nomor tata usaha, karena baru belasan yang baru kumpul seperti itu ya. Padahal kita sudah menyebar hampir semua yang menerima paket perjamuan kudus. Kemudian kalau Bapak Ibu sudah menjadi anggota tapi tidak mendaftar atau tidak memverifikasi, maka menurut aturan sinode tidak bisa untuk memilih. Jadi silakan untuk verifikasi atau mendaftar untuk bisa ikut di dalam pemilihan kemajelisan di bulan April nanti. Demikian warta berita pengembalian yang bisa saya sampaikan. Tuhan berkati. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan segera mengakhiri kebaktian kita pada hari ini. Saya mengundang sidang jemaat berdiri. Kembalilah ke dalam kehidupan sebagai seorang murid Kristus. Taatilah firman dan bersaksilah bagi Tuhan. Kuatkanlah yang lemah dan bantulah yang kekurangan. Kasihilah dan layani Tuhan dengan segenap hatimu. 回到你身为基督门徒的生活中，遵从主道，为主做见证，兼顾软弱的，帮助缺乏的，全心全意爱主，侍奉主。Doxologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, mari arahkan hati kita dan kita akan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. 愿耶和华赐福给你，保护你；愿耶和华使他的脸光照你，施恩给你；愿耶和华向你扬脸，赐你平安，从今时直到永永远远。阿门。Silakan duduk. Saat teduh kebaktian kita sampai di sini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.